Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah berita yang sangat mengejutkan di mana kita ketahui di hari Rabu lalu tanggal 12 Juli 2023 ada ditemukan ini penemuan potongan tubuh manusia ya. Ini di daerah warga Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Jadi ada beberapa bagian tubuh manusia yang ditemukan di situ, mulai dari 2 kaki dan juga 1 tangan kiri, itu di Sungai Bedok yang ditemukan oleh pemancing di daerah situ. Kemudian hari ini kita sudah lihat beritanya bahwa di kemarin hari Minggu 16 Juli 2023 sudah ada 2 tersangkanya. Ini sudah dirilis di Mapolda DIY. Di Reskrimum Polda DIY, Kombes FX Endriandi juga bilang bahwa hasil pemeriksaan diketahui bahwa korban ini adalah berjenis kelamin laki-laki berinisial R yang saat ini saat itu dia berkuliah di Universitas Swasta di Yogyakarta. Kalau aku cek, ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini berita yang aku tangkap di sini, teman-teman. Ada 2 orang yang sudah ditangkap tersangkanya, masih muda juga, dan mulai sekarang kita penasaran adalah dengan motifnya. Apa yang terjadi gitu? Kalau tipikalnya sih kan, yang pertama ini pria ini rambutnya pirang. Kemudian yang kedua ini juga ya rambutnya hitam. Terus tipikal masih anak muda. Terus banyak kan kalau aku lihat komentar-komentar netizen, wah ini kayaknya sudah mulai pikiran kita itu berkeliling kemana-mana untuk mencari motifnya seperti apa. Ada yang bilang bahwa apa jangan-jangan ini adalah masalah asmara. Tapi kan ini pria. Nah, asmara ini ada 2, teman-teman ya. Ini sudah ditangkap dua pelaku, terduga pelakunya. Ada yang bilang kalau masalah asmara ya tidak bisa dipungkiri banyak kasus yang berhubungan dengan seperti ini, mutilasi, ada hubungannya dengan asmara. Tapi kan asmara ini bisa aja misalnya korbannya itu punya cewek, rebutan cewek, sakit hati. Itu adalah yang pertama, possibility-nya. Atau yang kedua, apakah mereka ini terlibat hubungan sejenis? Ini adalah masalah LGBT juga. Kalau sudah ngomongin LGBT di Indonesia, pokoknya apapun yang terjadi, sudah ada pikiran-pikiran yang pokoknya mereka adalah yang salah. Tapi kita juga harus fair ya teman-teman, kayak misalnya kasus yang di Hong Kong, yang Abi Choi, yang juga sama. Dia bagian tubuhnya terpisah-pisah di banyak daerah, itu kan ternyata karena sakit hati dari mertuanya, masalah uang, di satu padukan. Nah, jadi tidak melulu, tapi kan kalau di Indonesia gimana aja dulu kayak kasusnya Rian Jombang, terus juga ada beberapa kasus berikutnya lagi juga berhubungan seperti ini. Ya memang nggak bisa dipungkiri, tetapi bagaimanapun juga kita harus fair bahwa orientasi seseorang itu tidak ada hubungannya sama perilaku kriminal. Karena yang hetero pun juga banyak kasusnya yang seperti ini. Tetapi kalau kita lihat ada beberapa kecenderungan yang memang secara pribadi pun masyarakat, aku lihatnya juga masyarakat kecenderungannya banyak yang mengarah motifnya adalah karena asmara tersebut, asmara sejenis, katanya dugaannya seperti itu. Misalnya adalah pada saat ada wawancara antara polisi dengan wartawan, wartawan kan sudah mulai mancing ini, Pak, hubungannya korban dengan terduga pelaku ini apa? Polisinya bilang bahwa, oh mereka sudah mengenal lama, mereka adalah teman, bukan orang baru. Terus wartawannya tanya, hubungannya sejauh apa Pak? Sedekat apa? Kita sudah ngerti lah maunya dibawa ke arah kemana. Terus polisinya bilang, oh ini kan baru kemarin ditangkapnya, kita masih belum melakukan pendalaman untuk ke arah ke situ. Tapi ada satu statement yang media juga beberapa kali mengarahkan untuk ke arah netizennya berpikir ke arah sana. Misalnya dari ibu kos, salah satu terduga pelakunya yang bilang bahwa memang dia ini, kan yang terduga pelaku itu satunya adalah orang yang sudah bekerja di salah satu tempat makan di Jogja seperti itu. Dan ibu kosnya bilang bahwa dia ini memang pendiam. Nah, bukan berarti loh mentang-mentang pendiam langsung identik dengan hal seperti itu ya, melakukan hal kriminal. Karena banyak juga orang yang kelihatan talk aktif dan juga sangat friendly, ternyata juga seperti itu, banyak kasusnya. Tapi menurut ibu kosnya ini bilang bahwa dia ini orangnya pendiam dan kalau pulang kerja ya udah langsung masuk kamar, tutup pintu, nggak ada kegiatan apapun katanya. Tapi saya memang memperhatikan katanya, dia memang sering kedapatan banyak tamu-tamu pria, teman-temannya tuh sering datang ke sana dan gonta-ganti. Ya, mungkin karena tinggal di daerah kali ya, namanya juga ibu kos ya.
Aku juga dulu pernah ngekos di Jogja karena aku zaman dulu kuliah di Jogja. Ibu kos di Jogja itu dalam tanda kutip sangat peduli banget sama anak kosnya. Jadi dia ngecek siapa aja yang datang, bahkan ada jam malamnya. Kalau zaman dulu sih, kalau sekarang nggak tahu. Ini adalah keterangan dari ibu kosnya yang mengarahkan ada masalah asmara seperti itu. Karena memang iya, kalau sudah dimutilasi seperti itu, kayaknya kalau hanya sekedar mau merampok atau masalah sepele, agak kecil melakukan seperti itu. Mutilasi itu adalah bagian di mana orang itu sebegitu bencinya, salah satu dugaannya, atau juga untuk menghilangkan ya barang bukti ya, agar tidak ketahuan itu siapa. Sih pendiam sih, jarang berinteraksi gitu. Jadi kalau kalau pulang kerja ya seperlunya aja, di situ ya sudah masuk kamar terus kerja gitu. Mulai kos kapan? Sekitar 6-7 bulan yang lalu. Oke, Bu Eni Setiawati bilang ya pendiam, mulai kosnya 6-7 bulan lalu. Terus Kerja di mana itu? Kurang begitu tahu sih, kayak di restoran daerah Jalan Galurang. Orang mana itu tuh? Muntilan Magelang kalau nggak salah. orang Muntilan Magelang, waduh, ini jadi kita udah lihat kronologinya seperti apa. Tapi kalau aku lihat fotonya teman-teman ya, sedih sekali kenapa kejadian lagi seperti ini. Tapi ini kayak dulu kasus yang mutilasi kan memang cukup beberapa kali sering terjadi di Indonesia ya. W, inisial W dan RD, kedua pelaku mutilasi di Turi Sleman, ini sudah digelar, ditunjukkan dalam jumpa pers. Ada yang bilang gini, aku nggak tahu ya, ini agak sedikit terlalu dini sih. Tapi teman-teman tuh aku baca komentarnya, lihat tuh Anjas katanya, kayak alisnya dikerok loh. Apa hubungannya? Di Thailand itu banyak banget mahasiswaku yang alisnya dikerok dan mereka ya heteroseksual gitu dan gak ada hubungan dengan yang sejenis seperti itu. Penampilannya dan sebagainya itu mulai dihubungkan teman-teman. Tapi kalau menurut kalian, apakah kalian percaya ini adalah berhubungan, motifnya adalah seperti itu? Kalau aku pribadi sih ya memang tidak bisa ditutup mata, ada yang mengarah ke sana cukup tinggi ya. Karena ngomongin sakit hati, karena kalau orang sudah sakit hati, ya sakit hati ini juga bisa banyak sih penyebabnya ya, karena asmara juga mungkin karena dia rebutan cewek atau bahkan dia masalah dengan internal pribadi itu juga mungkin. Tapi kalau aku lihat dari kasusnya yang Abi Choi itu kan ya, dia kan ditemukan kayak kepalanya di mana, kakinya di mana, bahkan juga direbus itu kan karena mereka ingin menghilangkan jejak gitu. Jadi biar nggak ketahuan di mana. Tapi kalau untuk ini mereka memang kayaknya nggak pengalaman banget sih. Beberapa hari kepolisian setempat sudah bisa menemukan siapakah pelakunya karena memang mereka nggak pengalaman dan nggak well prepare. Bahkan kan ada yang kabur ke Bogor, terus juga kabur ke Jakarta. Jadi tetap aja masih kedapetan. Kalau memang tujuan dia untuk menghilangkan, karena kan dipisahkan di beberapa tempat, kenapa nggak mereka tuh kayak yang di Abi Choi gitu kan, direbus atau di blender atau diapakan agar tidak ada jejak-jejaknya. Tetapi sama mereka ini nggak seperti itu. Dan jenis-jenis kayak di forensik gitu kan ya, pasti akan dilakukan penyidikan lebih mendalam. Apakah ini potongannya sekali tebas ataukah berkali-kali, dengan apa memotongnya, itu adalah bagian-bagian data saintifik yang nanti akan menjadi penguat apakah ini sudah direncanakan ataukah tidak direncanakan. Hubungannya sama hukum apa? Ya penting banget niat itu karena nanti akan bisa menentukan apakah ini termasuknya adalah pembunuhan berencana ataukah spontanitas. Kalau memang berencana, pasti dia sudah persiapkan mungkin pisaunya yang lebih well prepared, tajam dan sebagainya. Tapi kalau ini tidak direncanakan, ya mungkin ada beberapa temuan-temuan misalnya, oh dia nggak bawa pisau nih, dia dilakukan dengan hal ini dan alat itu yang tidak dipersiapkan. Karena ini nanti dalam persidangan akan menjadi penentu banget, akan menjadi pasalnya adalah yang berencana atau spontanitas. Kalau yang berencana, hukuman maksimal adalah mati. Tapi kalau yang spontanitas, hukuman maksimalnya hanya 20 tahun penjara. Jadi bagian ini adalah bagian yang sangat krusial untuk alibinya. Jadi aku harap untuk penyidik setempat di Yogyakarta, karena 48 jam pertama itu adalah waktu yang krusial ya untuk mencari keterangan dan juga alat-alat bukti. Dan seperti kita belajar dari kasus persidangan yang lalu bahwa
kayak kan hakim selalu bilang bahwa kami itu tidak butuh pengakuan saudara gitu. Pasti nanti si terduga pelaku akan melakukan alibi A, B, C, dan D. Tapi alat bukti yang saintifik itu tidak bisa terbantahkan apakah ini adalah tipikal direncanakan ataukah tipikal yang memang spontanitas. Jadi kita akan tunggu nanti update-nya seperti apa. Ini sekaligus juga pelajaran ya buat ya selalu akan ada tindak kriminalitas itu selalu akan terjadi di mana-mana gitu. Tapi pelajaran juga, kalian harus hati-hati teman-teman untuk siapapun itu. Justru malah banyak kasus di Indonesia kalau aku amati ya, itu orang yang menjadi pelakunya adalah orang yang dekat kita gitu loh. Bukan orang yang tidak dikenal, justru malah orang yang dikenal kok bisa melakukan seperti itu. Tapi aku sangat yakin banget bahwa motifnya adalah masalah sakit hati, tapi kan sakit hati itu sangat general, dan apa yang menyebabkan dia sakit hati? Biasanya sih masalah asmara, harta, atau tahta. Apakah ketiga hal ini juga termasuk dalam kasus ini? Kita nantikan bagaimana keterangan dari penyidik di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Yasa Asmara. Sampai jumpa.